Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah pada hari yang penuh berkah ini masih dipertemukan dalam rangka muzakarah atau muwajahah, dalam rangka thalabul ilmi, membicarakan hal-hal yang penting terkait dengan keumatan kontemporer terkini yang tentu menjadi penting kita bicarakan demi menyelamatkan warisan agung yang diberikan oleh manusia paling agung, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, yaitu tentang ajaran Islam yang memang menjadi kewajiban kita bersama untuk terus menjaganya, menjaga otentifikasinya, menjaga keasliannya agar tidak disimpangkan atau diinterpretasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Berkat dakwah beliau bersama keluarga dan sahabatnya, alhamdulillah kita generasi akhir zaman masih terus istiqomah meyakini kebenaran ajaran Islam dan mendakwahkannya secara kafah sampai akhir hayat hidup kita, dan kita berharap kita dikumpulkan nanti di yaumil mahsyar dalam keadaan mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi besar Muhammad SAW. Iwan wa ahwatu fillah yang dirahmati Allah, baik hari ini kita bicara tentang kedatangan Bapak Ustadz Abu Bakar Ba'asyir ke kediaman Bapak Jokowi, ya, mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia, yang tentu sedikit menyita perhatian publik Indonesia karena kita ketahui bersama kedua tokoh ini adalah tokoh bangsa yang memiliki visi misi pandangan politik yang sangat bertentangan, ya. Dari pihak Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, kita kenal dia adalah pendakwah yang gigih, berani, dan sangat kritis, bahkan bisa dikatakan melawan arus utama, ya, terkait dengan pemerintahan. Sedangkan Pak Jokowi kita kenal sebagai orang yang muslim moderat, yang tentu juga masih agak sulit menerima formalisasi syariat Islam dalam negara. Ini sebuah hal yang baik dari sudut pandang agama, permulaan yang baik. Mudah-mudahan ini berkelanjutan dan hubungan mereka makin terus mengkristal dan bisa menghasilkan sebuah pemikiran-pemikiran atau terobosan-terobosan yang baik, yang tentunya kita harapkan bagi eksistensi umat Islam khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya. Iwan wa ahwatu fillah yang dirahmati Allah. Kita coba akan bahas dari dua aspek. Pertama, aspek agama, ya. Dari sisi agama jelas itu sangat dianjurkan, bahkan wajib untuk menjalin silaturahmi, ya, di antara kedua tokoh tersebut walaupun ada perbedaan. Toh kalau seandainya pada akhirnya tidak ada titik temu, paling tidak mereka memiliki kedekatan psikologis, ya, keakraban walaupun berbeda pandangan, tapi tetap tidak mengeluarkan ucapan-ucapan yang kemudian menimbulkan kembali suasana panas, suasana emosional di antara kedua tokoh tersebut. Iwan wa ahwatu fillah yang dirahmati Allah, itu dari sudut pandang agama. Tapi dari sudut pandang politik, saya menangkap ada beberapa kalangan yang mencoba menginterpretasi. Kalangan yang pertama itu menyatakan bahwa kedatangan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir adalah satu bentuk wujud rasa terima kasih karena beliau dibebaskan pada masa pemerintahan Jokowi, ya. Nah, dapat remisi dan dibebaskan. Sebenarnya vonisnya itu seumur hidup, ya, sampai beliau wafat, tapi kemudian karena kebijakan atau melihat dari sudut pandang kemanusiaan dan sudah sepuh, akhirnya Ustadz Abu Bakar Ba'asyir dibebaskan. Iwan wa ahwatu fillah yang dirahmati Allah, itu dari sisi interpretasi, ya, saya coba bantah. Jelas-jelas dinyatakan ketika Ustadz Abu Bakar Ba'asyir diundang ke sebuah podcast
itu bukan sebuah podcast ya, percakapan tidak langsung ya melalui via telepon, kemudian di-upload di YouTube, YouTube-nya Kang Deddy ya kalau nggak salah ya. Di situ jelas-jelas menyatakan ingin menasihati Pak Jokowi agar gugur kewajibannya dalam hal yang menyangkut kasus-kasus yang menimpa Jokowi saat ini, agar jujur dan mengakui jika salah dan jika benar, silakan kemudian bersabar dan tidak menyikapi hal ini dengan emosional ya. Kemudian saya juga tidak melihat adanya pembicaraan-pembicaraan antara Ustadz Abu Bakar Ba'asyir dalam channel YouTube tersebut yang menyatakan bahwa Ustadz Abu Bakar Ba'asyir meminta jika Jokowi salah untuk segera mengakui kesalahannya dan siap menerima untuk dihukum ya. Mengapa saya melihat Ustadz Abu Bakar Ba'asyir tidak menjawab itu, karena beliau masih memegang pakemnya, pemikirannya bahwa hukum di negara kita adalah bukan hukum Islam, sehingga tidak perlulah bagi seorang Abu Bakar Ba'asyir ketika melihat mantan kepala negara itu melakukan kesalahan dihukum dengan hukum di luar hukum Islam ya. Kemudian ada kalangan yang saya juga pernah ikut hadir, cuma ini beda ya kasusnya, kasus pasca reformasi tahun 99 kalau nggak salah, di tempat kuliah saya di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang sekarang namanya berubah jadi UIN Syarif Hidayatullah. Itu ada pembahasan terkait pengampunan bagi kepala negara dilihat dari perspektif Islam ya. Nah, itu terjadi perbedaan pandangan ya terkait memahami teks-teks agama atau dalil-dalil syara atau nas-nas syara ya. Ada dua peristiwa di zaman Rasul yang diangkat pada diskusi itu. Yang pertama, saat Rasulullah masuk pada fase Fatu Mekah, di mana secara politik bisa menundukkan kafir Quraisy di Mekah. Kemudian Rasulullah menyatakan salah satu ungkapannya yang sangat sangat terkenal ya, populer di kalangan akademisi Muslim. Dia menyatakan bahwa siapa saja yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan maka aman. Nah, itu kemudian ditangkap oleh berbagai kalangan sebagai bentuk pengampunan Rasulullah kepada Abu Sufyan saat itu ya. Nah, itu dijadikan dalil oleh ulama yang tidak mempersoalkan dosa-dosa politiknya Jokowi saat ini. Selama dia mau meminta maaf dan jujur, kemudian namanya dibersihkan dan bertobat ya. Dan kalangan kedua adalah ada dua peristiwa. Yang kedua yaitu peristiwa ketika Umar bin Khattab saat itu belum masuk Islam. Dia juga pernah punya kasus, yaitu terlibat dalam pembunuhan anak-anak perempuan di masa jahiliyah. Tapi toh nyatanya sampai dia masuk Islam dan memimpin negara kekhilafan pada masa Khulafaur Rasyidin, tidak ada satupun sahabat yang menuntut keadilan ya atas dosa-dosa politiknya. Itu dua hal yang dijadikan dasar bahwa kepala negara itu boleh diampuni dari sudut pandang Islam. Nah, kelompok kedua adalah ulama-ulama yang mengatakan bahwa tidak tepat ketika kita beristidlal, berhujah dengan dalil tersebut. Karena dalil tersebut itu adalah dalil yang lafadznya khusus ya. Lafadznya khusus. Maka kemudian kalangan tersebut menggunakan kaidah usul yang berbunyi al-ibratu bi khususi sabab la bi umumi lafz. Jadi sebuah dalil harus dipahami secara khusus ya. Selamanya khusus dan tidak bisa dipahami sesuai dengan keumuman lafadznya ya. Nah, itu yang tetap dipegang, karena pada konteks kalau kita menggunakan kaidah ini berarti memang peristiwa Fatu Mekah itulah peristiwa di mana pengampunan kepala negara terhadap negara lain yang memang sudah tunduk. Ini kan
hubungan antara dua negara ya, kemudian tokoh-tokohnya diampuni. Bukan permasalahan atau konflik perselisihan antara kepala negara dan rakyat gitu loh. Dengan kaidah itu kemudian dibantah. Itu yang menimbulkan persepsi ya saat ini ya. Sangat disayangkan masih ada ulama-ulama yang kemudian melakukan pembelaan terhadap mantan presiden ketujuh ini dengan dalil-dalil agama ya, dan menempatkan kaidah yang tidak sesuai atau pada tempatnya. Saya berpikir justru memang seharusnya hukum ini tetap ditegakkan. Siapapun orangnya, ketika dia telah melakukan perbuatan-perbuatan kriminal, baik itu politik ataupun kriminal umum, memang harus tetap ditegakkan dan dituntaskan permasalahan-permasalahan hukum itu untuk mewujudkan kepuasan publik Indonesia, mewujudkan rasa keadilan ya. Kalau rakyat saja ketika berbuat kriminal langsung diproses ya, maka termasuk kepala negara siapapun apapun jabatannya ya harusnya sama di mata hukum ya. Itu yang harus kita pahami bersama. Maka saya sangat menyayangkan masih ada ulama-ulama yang berupaya untuk melakukan apa namanya, pengaburan hukum dengan menggunakan dalil-dalil agama. Walaupun pada saat itu sedang membahas kasusnya Pak Harto ya, Pak Harto saat itu. Karena masih tahun 99 ya, itu setahun setelah pasca reformasi ya, masih hangat-hangatnya. Nah, ada upaya-upaya untuk apa namanya, melepaskan Pak Harto dari jerat hukum. Tapi ya sudahlah, beliau tetap berjasa sebagai bapak pembangunan, beliau sudah almarhum dan kita berdoa mudah-mudahan jasa-jasanya yang bernilai positif terhadap bangsa dan negara menjadi pengampunan atas dosa-dosa dia, dan Allah menempatkan Bapak Soeharto sebagai tokoh bangsa, sebagai mantan presiden kita yang kedua, menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu aja ya kesimpulan dari saya. Mari kita coba sikapi permasalahan ini dengan cermat. Bagi seorang muslim tentu harus menggunakan sudut pandang Islam, bukan sudut pandang di luar Islam ya. Kembali kepada masalah Pak Ustadz Abu Bakar Basir dan Jokowi, kita berharap tentu ada titik temu dan persamaan persepsi sehingga Pak Ustadz Bakur Basir bisa kemudian mempengaruhi secara positif paradigma berpikir Jokowi yang saat itu memang dinilai oleh publik kurang care terhadap umat Islam di Indonesia, kurang apa namanya, kurang berdamai ya, terutama bagi para kalangan-kalangan Islam yang kritis ya, Islam-Islam politik ya. Itu memang selalu terjadi. Itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekeliruan, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa saya dan tidak perlu sungkan-sungkan untuk mengkritisi apa yang saya narasikan pada saat ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.